kekerasan atau melakukan serangan terhadap aset-aset negara dipandang sebagai makar. Itu faktornya memang kemarahan daripada masyarakat sendiri yang memang kontra dengan apa yang diselenggarakan sendiri oleh pemerintah gitu. Yang di sini sebenarnya memang merugikan berbagai macam masyarakat. Namun tidak dibungkiri juga bahwasannya ada beberapa indikasi-indikasi bahwasannya provokasi itu memang ada. Provokasi itu pada akhirnya memang ada untuk memicu kemarahan daripada masyarakat itu sendiri. Kalau dari kebijakan-kebijakan pemerintah di hari ini memang banyak sekali yang tidak populis, banyak sekali yang memang tidak cenderung kepada rakyat. Kita bisa melihat tunjangan DPR yang pada hari ini teman-teman buruh itu masih terkena outsourcing. Dan juga menurutku sebenarnya gejolak-gejolak ini lahir bukan serta-merta rakyat marah gitu, tapi karena memang saat memberikan kebijakan itu tidak dipikirkan lagi gitu. Kalau menurut saya pribadi karena tidak kepuasan mereka dengan kebijakan-kebijakan dari DPR tersebut. Jadi tidak hanya mahasiswa aja yang turun, dari mahasiswa, orang-orang kalangan bawah atau kalangan menengah ke tengah, dan bahkan ibu-ibu ojek-ojek pun ikut turun, ikut demo seperti itu karena kurang puas dari rakyat dari kebijakan pemerintah tersebut. Itulah respon dari rakyat di bawah soal fenomena akhir ini. Mas Fatul, gimana Mas Fatul melihat ya ketika DPR diserang, polisi diserang, kantor Gerahadi di Surabaya dibakar, DPRD Makassar dibakar gitu. Apa yang bisa dibaca dari aksi yang pembakaran seperti itu, Mas Fatul? Ya, kita bisa melihat bahwa ini kan sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Mas Sukidi tadi, Mas Budiman, ini akumulasi yang sampai memicu kita bisa sebut sebagai kegeraman gitu. Kegeraman publik terhadap beragam kebijakan yang itu ternyata abai terhadap kepentingan rakyat banyak, tidak sensitif dengan penderitaan rakyat banyak, sehingga ini akan memicu semacam kesadaran kolektif bahwa kita harus bersuara. Dan ketika di lapangan kita tentu saja paham tidak selalu bisa menghindari gesekan, dan ketika itu gesekan terjadi dan bereskalasi, kita bisa saksikan ada ekses-ekses yang tidak kita inginkan semua tentu saja. Tetapi saya ingin menyatakan bahwa ekses itu jangan sampai mengabaikan pesan intinya. Jangan sampai mengabaikan pesan inti bahwa negara, pemerintah, DPR, abai dengan suara rakyat itu sebuah fakta. Terlalu banyak suara sudah disampaikan beragam kalangan, kampus, masyarakat sipil melalui beragam kanal, tapi ternyata tidak mengubah kebijakan. Dan kita menjadi saksi banyak kebijakan-kebijakan yang katakanlah kita sebut semacam tes ombak, Mas Budiman. Ketika responnya katakanlah kurang bagus, kemudian dibatalkan, muncul pahlawan, membela rakyat dan lain-lain. Kira-kira kesan itu sangat kentara muncul gitu. Dan kalau itu terus terjadi, saya tidak tahu kira-kira kegeramannya akan naik ke level yang sampai setinggi apa. Dan kita tentu saja tidak ingin itu terjadi karena harganya terlalu mahal untuk bangsa ini. Oke, baik Mas Fatul. Kita coba dengar ya bagaimana respon Presiden Prabowo Subianto setelah terjadinya kerusuhan. Mungkin bisa diputar terlebih dahulu. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Oke, Syafiq, yang berpengalaman di 98, Presiden merespon bahwa pembakaran-pembakaran itu adalah terorisme dan makar.
Saya tidak tahu persis informasi apa yang dimiliki Presiden karena Presiden punya akses terhadap laporan intelijen, kepolisian dan seterusnya. Tetapi saya melihat menurut saya itu berlebihan. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Zaman 98 waktu teman-teman mahasiswa itu mendemo DPR, waktu itu sidang istimewa juga disebut makar oleh Panglima TNI waktu itu Jenderal Wiranto. Jadi menurut saya ini lebih mewakili sebuah paradigma lama yang memandang gerakan sosial yang cenderung dalam tanda kutip kekerasan atau melakukan serangan terhadap aset-aset negara dipandang sebagai makar. Sementara ya saya nggak melihat itu. Makanya harus perjelas makar di sini maksudnya apa? Apakah makar itu maksudnya menentang pemerintah, melawan pemerintah, atau mau merebut kekuasaan? Kalau mau merebut kekuasaan ya dibilang aja siapa? Sekarang saya kira nggak ada pihak yang berkepentingan untuk merebut kekuasaan. Ya, partai udah praktis semua ngikut pemerintah dan yang lain-lain. Tetapi saya melihat ini paradigma lama dan kita harus ingat bahwa dalam setiap clash gitu ya, bentrokan lapangan, memang bisa muncul emosi-emosi yang mendorong kekerasan. Ada dua hal kekerasan bisa terjadi karena spontanitas, dinamika lapangan. Yang kedua, memang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir. Yang direncanakan. Nah, yang spontan ini itu karena dinamikanya saling ejek, saling lempar, saling dorong dan segala macam bisa mengakibatkan kekerasan. Nah, karena itu instinktif. Dan memang dalam sejarah sosial kita mengenal bahwa ya di mana-mana kalau eskalasi udah sangat besar, kekerasan sulit dihindari. Martin Luther King Jr. sebagai pejuang hak asasi kulit hitam di Amerika pernah bilang, riot is the language of the unheard. Kerusuhan itu bahasa dari mereka yang tidak didengar. Artinya ketika di dinamika lapangan itu memang memungkinkan massa melakukan kerusuhan. Tetapi juga bisa terjadi bahwa kerusuhan, kekerasan, pembakaran memang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, sudah mempersiapkan diri untuk itu. Nah, ini tugas kepolisian untuk mengungkapnya. Atau tim independen itu yang bisa mengungkap sebenarnya? Ya, saya kira makanya bahwa dalam kasus mengadili polisi yang terlibat harus ada tim independen. Saya kira memang kita butuh tim independen. Dulu waktu kekerasan 98 ada tim independen. Oke. Prof. Sulis, gimana opini dari Prof. Sulis kalau memang desakan dari UN, PBB itu ya harus dibentuk tim menyeluruh sehingga tidak parsial untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi sebetulnya? Ya, terima kasih Mas. Jadi kan harus dipisahkan secara jelas ya. Tadi Mas Safik sudah menyampaikan. Mana kelompok-kelompok yang memang genuine, organik, datang dari suara hati secara kolektif bersama-sama. Saya melihat sendiri para mahasiswa berjaket kuning tuh 1.000 orang bahkan dilepas oleh rektornya ya. Mereka itu anak-anak yang masih sangat muda, semester 3, semester 4 ada di kelas saya. Jadi saya tahu betul mereka sungguh-sungguh memang gerakan organik yang murni. Dan mereka menerapkan nilai-nilai prinsip-prinsip mencintai kebenaran seperti yang Bung Harta sampaikan, harus berani mengatakan apa yang tidak benar untuk sesuatu yang salah. Kemudian ada kelompok-kelompok yang memang punya kepentingan-kepentingan politik. Kita kan belajar dari 98 ya Mas Safik ya, bagaimana kelompok-kelompok itu memang by design lalu melakukan tindakan-tindakannya secara terstruktur, masif, dan memprovokasi. Saya melihat tidak mungkinlah itu dilakukan oleh mahasiswa saya, anak-anak yang semester 3, ya, tapi semester kan ada 4. memang orang yang nunggang kan sebetulnya. Ya, jadi itu harus jelas sekali dibedakan. Jangan semuanya, atau mana yang diberi label perusuh, makar, itu yang mana gitu. Nah, saya setuju sekali bahwa ketika kita seperti chaos seperti ini, maka lalu ada UN yang meminta untuk menginvestigasi karena sudah ada korban-korban nyawa sih. Dan itu yang kita lihat yang sudah tidak ada, tapi berapa banyak lagi mereka yang luka-luka. Dan kemudian hari ini juga kita mengetahui ada ratusan orang yang masih ditangkap. Nah, itu juga harus jelas ditangkapnya kenapa gitu kan. Tidak bisa dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar gitu ya. Harus betul-betul jelas karena di dalam prinsip hukum pidana tidak boleh salah dalam menghukum orang.
Oke. Karena kalau sudah salah itu sukar untuk dipulihkan. Oke, baik. Mas Sukidi, kalau perkembangan terakhir kan sekarang serial penangkapan mulai terjadi ya. Direktur Lokataru dan lain sebagainya ditangkaplah menghasut atau ini apa. Itu menyelesaikan problem dengan pendekatan koersif seperti itu atau gimana Anda lihat? Saya kira justru menambah problem itu sendiri. Menambah problem? Ya, itu adalah sikap yang tidak bijak dalam konteks menegakkan situasi keamanan nasional itu sendiri. Saya kira sikap yang bijak adalah justru mengajak masyarakat untuk berdialog dan lebih mengedepankan pendekatan yang lebih humanistik itu sendiri. Karena justru itu yang dirugikan masyarakat, yaitu adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk berdialog, bertukar pikiran tentang kondisi bangsa ini. Karena apa? Karena pada akhirnya kita menghadapi satu situasi di mana hampir semua kehidupan negara itu rusak. Hukum dijadikan alat kekuasaan, polisi bukan lagi pengayom rakyat, wakil rakyat justru menghina rakyatnya, kepolisian tidak lagi menjadi pengayom dan pengaman kehidupan kita secara luas. Dan saya kira sikap yang terbaik adalah ini saatnya berbenah diri. Berbenah diri. Berbenah diri secara luas, lakukan reformasi total di semua lini penyelenggaraan negara, dan hanya dengan cara itu kita bisa pulih sebagai bangsa. Karena apa? Karena kita belajar dari sejarah betapa masalah bangsa ini begitu kompleks dan tidak pernah diselesaikan dengan baik. Oke, masalahnya begitu kompleks. Sejumlah korban telah meninggal dunia 10 orang. Lalu pemerintah harus berbuat apa? DPR harus berbuat apa? Kita jawab setelah jeda berikut ini.